Topik kedua, perakitan komputer. Pembahasan dan tahapan perakitan komputer, kita akan belajar tentang standar keselamatan umum dan kebakaran, menghubungkan power supply, memasang komponen motherboard, memasang drive internal, memasang kartu adapter, mengidentifikasi penyimpanan tambahan, dan menyambungkan komponen komputer dengan kabel yang sesuai. Standar keselamatan umum dan kebakaran. Tindakan pencegahan umum dan keselamatan kebakaran saat bekerja pada perakitan komputer itu antara lain melepaskan jam tangan atau perhiasan yang berbahan logam, mematikan dan mencabut peralatan listrik di sekitar area perakitan komputer, jauhkan benda yang tidak digunakan dalam perakitan komputer, lakukan prosedur pengangkatan dan handling pada komponen internal komputer secara benar. Pastikan adanya ketersediaan alat dan cara penggunaan pemadaman api. Memasang power supply. Langkah pertama yang akan kita lakukan untuk memasang power supply adalah buka penutup komputer atau membuka casing. Langkah kedua yaitu sejajarkan lubang skrup pada power supply dengan dudukan yang terdapat pada casing. Langkah ketiga ya pasang power supply pada tempatnya menggunakan baut yang sesuai. Memasang CPU. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah arahkan CPU ke dalam soket CPU. Yang kedua, tekan CPU ke dalam slot CPU. Langkah ketiga, kunci CPU. Langkah keempat, berikan pasta pada CPU. Langkah kelima, instalasi heatsink pada dudukan CPU. Langkah keenam, kuatkan heatsink dengan pengunci yang disediakan. Memasang RAM. Langkah pertama, buka tuas slot RAM. Langkah kedua, arahkan chip RAM ke slot motherboard. Langkah ketiga, turunkan RAM ke dalam slot. Langkah keempat, tekan dengan kuat untuk mengunci RAM. Setelah CPU dan RAM terpasang pada motherboard, ya, kita akan memasukkan motherboard ke dalam casing. Langkah pertama, sejajarkan motherboard ke arah yang benar. Ya, berikutnya, sejajarkan lubang baut motherboard ke penyangga di dalam casing. Langkah keempat, sejajarkan pelat input-output bagian belakang casing komputer. Langkah kelima, turunkan motherboard pada langkah keenam, kuatkan motherboard pada skrup ke penyangga di dalam casing. Tips mengganti motherboard baru. Pastikan motherboard mendukung atau mengakomodir soket dan chipset pada motherboard kompatibel dengan CPU dan RAM yang lama. Jumlah atau jenis slot ekspansi, ya, motherboard baru harus cocok dengan kartu adapter yang ada dan memungkinkan penambahan kartu baru di kemudian hari. Soket pada motherboard juga harus kompatibel dengan power supply yang ada. Dan tentunya motherboard yang baru harus sesuai dengan ukuran casing komputer yang ada. Kita akan memasang hard disk. Ketika kita ingin memasang hard disk, langkah pertama yang harus dilakukan adalah ya, posisikan hard disk sehingga sejajar dengan casing. Konektor daya dan interface harus menghadap keluar ke arah motherboard. Langkah kedua, masukkan hard disk ke dalam tempat drive sehingga lubang skrup di hard disk sejajar dengan lubang skrup di casing. Langkah ketiga, kencangkan hard disk ke casing menggunakan skrup yang tepat. Kemudian kita akan memasang optical drive. Langkah pertama, dari bagian depan casing, pilih slot drive yang ingin kita pasang optical drive. Paskan plat dari rongga jika itu diperlukan. Langkah berikutnya, posisikan optical drive sehingga sejajar dengan lubang optical drive di bagian depan casing. Langkah ketiga, masukkan optical drive ke dalam tempat drive sehingga lubang skrup optical drive sejajar dengan lubang skrup di dalam casing. Langkah terakhir, kencangkan optical drive ke casing menggunakan skrup yang tepat. Memasang adapter card. Langkah pertama, temukan slot PCI kosong pada casing dan lepaskan penutup logam kecil pada casing. Langkah kedua, sejajarkan kartu adaptor ke slot ekspansi yang sesuai pada motherboard. Langkah ketiga, tekan kartu adaptor dengan lembut hingga terpasang dengan benar dan sempurna. Ya, langkah keempat, kencangkan bracket pemasang kartu adaptor ke casing dengan skrup yang sesuai. Untuk menghubungkan kabel power internal, langkah pertama, sejajarkan konektor daya ATX 24 pin
ke soket pada motherboard. Tekan ke bawah konektor dengan hati-hati hingga klip terpasang dengan benar. Sejajarkan konektor daya tambahan 4 pin ke soket pada motherboard. Tekan ke bawah konektor dengan hati-hati sehingga klip terpasang dengan benar. Langkah berikutnya, sejajarkan konektor daya kipas CPU ke soket pada motherboard. Tekan ke bawah konektor dengan hati-hati hingga klip terpasang dengan benar. Langkah berikutnya, sejajarkan soket Molex pada drive, hard disk, ataupun optik. Tekan konektor Molex secara hati-hati sehingga terpasang dengan baik dan sempurna. Ya, berikutnya untuk menghubungkan kabel data internal, sejajarkan kabel SATA dan tancapkan salah satu ujungnya ke soket motherboard. Sejajarkan ujung kabel SATA yang lain dan hubungkan ke dalam port SATA yang lebih kecil di drive. Menghubungkan kabel panel casing, ya, colokkan kabel daya ke konektor panel sistem di lokasi yang bertanda power SW. Colokkan kabel reset ke konektor panel yang bertanda reset. Colokkan kabel LED ke konektor panel. Colokkan kabel LED daya ke konektor panel yang bertanda PWR LED. Sambungkan LED aktivitas drive ke konektor panel yang bertanda HDD LED. Colokkan kabel speaker ke konektor panel yang bertanda speaker. Colokkan kabel USB ke konektor USB dan colokkan kabel audio ke konektor audio. Menghubungkan kabel eksternal. Pasang kembali panel depan jika perlu. Colok kabel daya ke power supply. Orientasikan dan sambungkan kabel USB ke port USB. Arahkan dan sambungkan kabel video ke port video pada adaptor video. Kencangkan skrup kabel video ke adaptor video. Hubungkan kabel jaringan ke port Ethernet. Sambungkan kabel audio ke port audio. Tempatkan penutup panel samping. Kencangkan skrup untuk menahan penutup panel samping casing. Itulah langkah-langkah untuk merakit sebuah komputer.